Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. And apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke guys, di kesempatan video kali ini sesuai dengan janji saya di video sebelumnya dan tentunya requestan dari teman saya juga yang katanya ingin tahu atau spill Kawasaki ZX25 RR-nya. Dan kebetulan ini udah agak sedikit modif ya dari kepemilikan sebelumnya. Dan ini murni, pure, masih konsep modif dari pemilik sebelumnya. Dan belum ada campur tangan sedikit pun dari saya pribadi untuk modifikasi motor ini. Dan sebelum saya mulai videonya, saya doakan juga buat teman-teman semuanya yang sedang mempunyai hajat besar atau sedang menginginkan sesuatu. Mudah-mudahan Allah senantiasa melancarkannya dan segera mengabulkan itu semua ya. Dan buat teman-teman semua, jangan pernah berhenti atau letih untuk berdoa dan berusaha terus karena Allah tuh Maha mendengar dan Maha kaya. Oke? Oh ya, dan satu lagi teman-teman, video ini dibuat bukan untuk maksud apa-apa ya, bukan buat untuk ria atau apapun itu, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspiratif buat teman-teman yang sedang ingin memodifikasi motornya. Siapa tahu jadi bahan referensi ke depannya teman-teman. Misalkan ketika mau beli sesuatu, apakah cocok dipasang di motornya atau enggak, kayak gitu ya. Jadi ini murni hanya untuk review saja. Oke, dan mudah-mudahan bisa jadi informasi juga buat teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja spill motornya. Oke, let's go. Oke guys, kita langsung lanjut spill motornya. Pertama kita bagian depan dulu ya. Oke, bagian depan. Oke, dan di bagian depannya nih guys, di sini windshieldnya udah diganti ya. Jadi smoke itu by Shark. Kemudian di sini ada airamnya juga guys, diganti. By Carbon juga. Kemudian di sini lampunya pun guys udah diganti ya, JPA nih. Ini ada Demon Ice-nya gitu. Jadi kalau dinyalain nanti tuh ada warna merahnya gitu. Kita cobain ya. Wih. Guys, ada merahnya gitu. Jadi Jadi agak munculin sangar gitu ya. Keren guys. Kemudian lanjut setelah itu nih guys, ada juga winglet ya. Wingletnya pakai by Carbon juga. Kemudian ini spakbor depan udah diganti juga pakai karbon. Jadi di sini tuh guys, part karbonnya hampir semua mereknya karbon gitu guys. Dan buat informasi juga guys, karbon tuh salah satu merek karbon yang cukup bagus ya, atau high class gitu ya. Selain Vulcan juga itu bagus. Jadi ada beberapa part karbon yang emang jadi unggulan gitu guys, khususnya untuk Kawasaki ZX. Salah satunya karbon dan Vulcan. Oke, buat informasi aja. Atau mungkin ada merek lain yang lebih bagus yang teman-teman tahu, boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke guys, kita lanjut spill di bagian kokpitnya ya, di bagian kokpit. Oke, di bagian kokpitnya untuk kopling kita ada Akosato warna hijau ya. Koplingnya by Akosato warna hijau. Kemudian di sini kita pakai stabilizernya pakai by Matrix ya. By Matrix. Kemudian di sini untuk mastremnya kita pakai Akosato juga. Ini versi terbaru guys, ready to break ya. Jadi ini tuh hampir sekelas, kalau di Brembo tuh hampir sekelas kayak Corsa Cortanya gitu guys. Gitu. Dan di sini Pro Guard-nya tuh by Carbon ya. By Carbon warna hijau juga. Kemudian di sini ada bracketnya by WR3. Ada selang minyaknya pun by WR3 juga ya. Dan tentunya tabung minyak remnya pun masih by WR3 warna hijau. Oke guys, setelah bagian depan dan kokpitnya, kita lanjut ke bagian atasnya ya. Oke, kita lanjut bagian atasnya. Di sini di bagian upper tanknya kita masih pakai by Carbon juga. Kemudian di sini cover tanknya pun kita masih pakai karbon ya. Ih, mantap nih karbon semua. Dan untuk joknya pun ini pakai MBTEK ya. Pakai MBTEK. Kalau ini single seat itu udah bawaan dari Kawasaki-nya langsung. Kalau single seat. Dan di sini pun ada
side body gitu ya, buat nutupin kalau kena apa, kena gesekan gitu. Karbon juga guys, kiri kanan by karbon. Oh iya, ini dan ini center tile juga guys, pakai karbon juga guys. Keren nih. Oke guys, kita langsung lanjut ke bagian firing atau perbodian. Oke, di bagian perbodian atau firing ini kita udah modifikasi juga air scoop-nya ini, by karbon juga ya. Air scoop-nya by karbon. Air scoop apapun sama guys, pakainya karbon juga. Kemudian rem selernya by WR3. Dan ini selang rem, selang radiator ya. Selang radiator by Drake ya, full. Kemudian di sini pun delta box-nya kita pakai karbon juga. Ini habis berapa ya Abayu? Sama ya, yang atasnya juga pakai karbon juga. Dan di sini pun untuk dashboard-nya pun pakai pakai Vulkan ya. Di sini pakai Vulkan. Ngeri guys, karbon dan Vulkan semua nih. Ya habis berapa nih Abayu nih? Oke, dan di sini pun untuk cover arm-nya pakai karbon juga. Kemudian ini tadi ya, side body pakai karbon. Kemudian ini guys, hagernya pun pakai by karbon juga. Ini tadi ya, cover arm pakai karbon. Oh ini guys tuh, cover mesin pun by karbon juga. Jadi cover mesin kiri kanan by karbon ya. Ini tadi frame slidernya WR3, selang radiatornya by Drake. Guys, ini dari part karbonnya aja ini udah pasti belasan juta deh. Keren. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin agak sedikit inti ya. Jadi kalau tadi kan hanya sebatas aksesoris doang, mungkin fungsionalnya lebih sedikit. Sekarang kita langsung masuk ke yang lebih fungsional. Tapi sebelum itu, karena ini hari spesial ya, giveaway-nya pun akan spesial juga karena kali ini akan ada giveaway untuk 4 orang pemenang. Oke, yang biasanya 2 orang kan, sekarang 4 orang pemenang. Jadi tetap stay tune di videonya karena pertanyaannya tuh akan sedikit berbeda kali ini. Oke, dan sebelum saya lanjut ke modifikasi yang fungsionalnya, tadi ada sedikit yang yang menggetarkan mata ya. Menggetarkan apa sih bahasanya? Yang jelas ada sedikit warna yang buricak burinong gitu. Oke, kita spill dulu bagian baut-bautnya ya. Nih guys tuh, kalau teman-teman perhatikan ada baut-baut hijau kayak gini ya. Ternyata kalau diperhatikan tuh dari awal tadi di depan tuh udah mulai ada baut-bautnya. Dan ini guys, ini tuh namanya baut titanium ya. Baut titanium, dan ini tuh harganya luar biasa sekali. Apalagi guys, ternyata ini tuh mereknya WR3 ya. WR3. Jadi buat informasi juga, untuk baut titanium WR3 itu harganya tuh lebih mahal dari baut titanium biasa gitu. Udah mah baut titanium tuh udah cukup mahal ya guys. Apalagi ini pakai merek WR3 gitu kan. Dan kita coba hitung ada berapa baut titanium di sini ya. Oke, untuk di bagian depannya, di bagian windshield ini ada 6 ya, ada 6 baut titanium. Kemudian ini untuk di bagian dashboardnya ya, dashboardnya ada 2 baut titanium ya, kiri kanan ada 2. Kemudian untuk bagian firing, di sini ada 3 ya, berarti ada 6 kiri kanan. Kemudian di sini untuk air scope-nya, untuk delta box-nya ada 1, berarti ada 2 ya kiri kanan. Kemudian di sini tuh ada untuk step belakangnya ada 2, berarti ada 4 ya untuk kiri kanan. Kemudian untuk step depannya pun ada 2 ya, berarti ada 4 untuk kiri kanan. Untuk huggernya pun di sini ada 2 ya, berarti ada 4 untuk kiri kanan. Kemudian ini guys, ini tuh udah full ini ya, udah full baut titanium. Untuk cover mesinnya juga, cuman karena itu ada di bagian bawahnya juga, ada di sela-selanya, jadi nggak bisa dihitung ya. Jadi ini nggak kita hitung aja deh karena agak susah. Oh ya ini guys tuh, untuk spakbor depannya pun ada 2 ya, di kiri berarti total ada 4 ya, ada 4. Kemudian mana lagi ya? Oh ini guys, untuk di untuk tutup untuk baut ini plat nomor pun ada 2.
Baut plat nomor ada 2. Kemudian, oh ini guys tuh. Untuk di baut kaliper pun di sini ada 5 ya, sama plus banjonya. Untuk piringan cakram di sini guys tuh ada 5 biji. Tadi ini 5 biji ya, plus banjo. Kemudian di sini apa lagi ya? Ini tadi nggak kita hitung ya karena cukup sulit buat ngitungnya karena ada yang ketutup nih sama cover atau sama fairing. Dan ini mungkin di bagian depannya ada 3 ya, plus ban banjo. Cukup banyak juga ternyata guys si titaniumnya. Dan oke. Untuk sorry di sini masih ada ternyata. Di sini untuk piringan cakramnya ada juga ya, baut titanium 5 biji ya. Berarti ini super banyak guys. Oke, dan untuk giveaway kali ini berhubung udah di spill dikit ya, langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa jumlah baut titanium yang terpasang di motor Kawasaki ZX ini minus dari blok mesin ya, kecuali blok mesin karena tadi nggak kita hitung karena ada yang susah ya. Tapi untuk di bagian perbodian tadi udah sempat kita spill. Oke, yang tahu jawabannya langsung ditulis di kolom komentar. Oke guys. Oke guys, setelah kita bahas perbautan tadi, kita langsung masuk ke bagian yang lebih fungsional ya. Tapi sebelumnya ada yang kelewat guys. Di sini sebelumnya ada spion winglet ya, udah dipasang sama Abayunya tuh spion winglet, cuman saya copot karena kurang suka sih guys ada spion winglet gitu. Tapi nanti deh saya pasang karena nggak boleh ini ya, nggak boleh melanggar aturan. Maaf Pak Polisi, maaf. Siap. Dan di sini juga ada ini ya, winglet side gitu. Jadi di sini tuh ada winglet side kayak MotoGP gitu. Dan saya copot juga karena nggak cocok sih guys. Karena kan kebetulan badan saya tuh kecil. Pakai motor gini aja udah nggak cocok ya. Karena kegedean, apalagi ada winglet side-nya. Jadi kelihatan banget moge gitu. Dan kurang suka juga sih. Dan kayaknya nggak akan cocok gitu. Makanya saya copot. Itu guys. Oke guys, kita langsung lanjut lagi ke yang lebih fungsional atau lebih mendalam lagi ya. Untuk di spill. Oke, namun sebelumnya tadi ada yang kelewat guys. Di sini tuh ada baut mur atau komstir by WR3 juga, dan itu cukup lumayan guys. Dan buat informasi juga kuncinya tuh udah immobilizer ya, jadinya tuh walaupun misalkan kunci ini diduplikat tetap nggak akan bisa masuk karena di dalamnya tuh ada chipnya. Di sininya tuh ada chipnya, jadi walaupun kuncinya diduplikasi tetap aja nggak bakalan bisa kontakin motornya. Keren ya. Dan sekarang kita masuk ke yang lebih fungsional, tapi ini sebetulnya bawaan dari Kawasaki-nya sendiri ya, yaitu bagian shock breaker-nya ini udah upside down ya, udah upside down dan by Showa. Dan kebetulan karena ini tipe tertinggi, jadi si shocknya tuh bisa di-adjust gini guys, tuh. Bisa di-preload gitu. Kayak ini ya, kayak model-model apa sih namanya tuh, Ohlins ya, bisa di-adjust gitu. Dan shock belakangnya pun sama guys. Shock belakangnya pun ini masih by Showa ya. Dan bisa di-adjust juga nih. Ini ada buat adjustnya ya. Jadi kalau misalkan terlalu kenceng atau terlalu soft atau terlalu hard, ini bisa di set di sini gitu guys. Dan di sini sekalian ya dibahasnya, di sini ada lower kitnya juga udah pakai by WR3 guys. Ini yang hijau-hijau gini. Oke guys, kita langsung lanjut ke bagian ini ya, kaki-kaki ya. Di sini tuh footstep-nya tuh kita pakai Kenmoto ya. Kemudian buat informasi juga ini guys, saya baru tahu nih, ternyata di ZX juga ada sensornya gitu. Ada sensornya tuh. Jadi saya pun baru tahu ya, karena baru punya juga. Jadi kalau misalkan kita lagi starter, kemudian masukin gigi, tapi si standarnya belum diangkat gitu, belum dikatasin, ternyata langsung mati guys motornya gitu. Buat informasi aja, oke. Dan di sini pun gearnya udah diganti by WR3 ya, gearnya udah by WR3, murnya pun udah by WR3 ya guys. Tuh. Kalau ini tadi selangnya udah ya, by drag ya. Kemudian apalagi ya? Oke, kita ke sebelah sini aja deh. Oh sorry guys, nih yang gak kalah kerennya nih guys, lampunya tuh udah JPA juga ya, dan
udah LED ya. Jadi kalau nyala tuh ada apa? Ada lampu welcome-nya gitu guys, kayak mobil. Kita coba ya. Kita coba cek. Guys, keren kan? Dan nah, ini sih keren kalau kata saya guys. Alhamdulillah ya. Oke. Oke, lanjut di sini guys. Di sini kalipernya udah diganti ya. By Brembo, kemudian ini tadi pakai baut titanium full ya. Ini udah pakai juga ini bracket buat hagernya ya. Jadi di sini tuh ada kayak kalau misalkan biar nggak kecipratan hujan ya. Biasanya di sini ada tambahan, cuman nggak saya pasang juga karena apa sih ya, kurang sporty gitu ya kalau menurut saya sih. Makanya ini saya copot. Dan ini untuk knalpotnya, kebetulan knalpotnya slip-on ya guys, nggak full system. Dan itu sih sebetulnya yang disayangkan, knalpotnya nggak full system ya. Padahal kalau JetX itu kan yang diidam-idamkan tuh suaranya gitu kan. Ini malah slip-on, tapi ya mungkin karena mahal kali ya, karena emang knalpot JetX tuh pada mahal. Dan ini mereknya by Leovins ya, Leovins. Oh, dan di sini ini ada kabel-kabel hijau kayak gini ya. Ini kabel rem, selang remnya tuh by Hell ya. Ini lumayan guys. Ini selang kayak gini tuh 2 jutaan. Dan ini untuk tabung minyak remnya by Lighttech ya. Tabung gini doang guys. Ini 1, gini doang, segini. Dan ini stepnya masih sama ya. Dari Kenmoto, pastilah kiri kanan sama, gak mungkin beda. Cuman buat ini ya, informasi dikit. Kalau di motor sebelumnya kebetulan karena saya pernah pakai Bipro dan WR3 gitu ya. Kalau untuk sistem pengeremannya tuh lebih enak WR3 guys daripada Kenmoto ini. Cuman dari Kenmoto ini tuh ada kelebihannya, bisa di ini ya, bisa di adjust dimanapun gitu untuk settingan si tumpuan kakinya kayak gitu. Jadi ini tuh guys, banyak titiknya gitu. Banyak titiknya, jadi misalkan kakinya kependekan atau ketinggian bisa diatur di sini kayak gitu. Tapi mungkin itu balik lagi ke selera ya. Mungkin di pemilik sebelumnya lebih enak pakai Kenmoto. Cuman kalau saya pribadi sih kayaknya lebih enak WR3 sih. Tapi ya mau gimana lagi, keadaannya kayak gini, terima aja. Dan ini guys, tutup ininya oli ya, udah diganti juga by WR3. Kemudian ini tutup ininya pakai by WR3 juga. Tutup ini ya, rangka ya, tutup rangka by WR3. Kemudian apa lagi ya? Ini guys nih, ini mungkin bisa dibilang rajanya ya. Ini kalipernya udah Brembo GP4 RS dan ini harganya cukup lumayan. Ini nggak pakai bracket deh kalau nggak salah, kayaknya enggak deh ya. Kalau pakai bracket tuh dulu pas saya beli di CBR tuh plus bracketnya ya guys ya, itu di 7,2 plus bracket 7,2 juta ya. Ini nggak tahu ada bracket atau enggak. Dan ini ada part karbonnya juga, mungkin ini tambahan aja guys ya, tambahan aja. Jadi ini tuh bolong tuh guys, tuh bolong. Fungsinya untuk apa? Jadi ketika kenceng atau ketika jalan nanti angin tuh masuk sini, jadi sirkulasi atau pendinginan buat si kalipernya. Jadi si kalipernya akan lebih dingin dari udara yang masuk dari sini guys. Jadi menurut saya ini fungsional banget ya, walaupun mungkin harganya nggak terlalu mahal, tapi fungsinya ini sangat bagus guys. Ini. Dan ini yang nggak kalah penting juga, untuk cakramnya ini udah full floating guys. Nah, ini buat informasi juga ya buat teman-teman. Jadi yang baru tahu full floating, jadi ini bukan gojlak ya, bukan gojlak guys, ini full floating ya. Jadi bisa menyesuaikan ketika kondisi si posisi kaliper gitu. Nah, dan harganya lumayan guys. Oke guys, yang penasaran dengan suara knalpot Leovins-nya, Leovins slip-on ya, ini nggak full system, kita coba dengerin suaranya ya. Walaupun nggak sekenceng ini ya, nggak sekenceng full system ya. Jadi kita coba. Coba ya.
Oke guys, mungkin itu review singkatnya dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat teman-teman juga yang sedang ingin modifikasi ataupun mencari part modifnya. Bisa jadi referensi ya, mudah-mudahan. Dan setelah saya tanyakan ke pemilik sebelumnya, total modifan yang udah beliau keluarkan kurang lebih 50-60 jutaan katanya guys. Dan menurut saya sih worth it sekali ya. Walaupun sebenarnya ini belum head-on banget sih guys. Kalau dari sisi modif masih bisa ada yang di-up. Kayak misalkan ini nih, stabilizernya kan masih bisa pakai Ohlins ya. Ini masih bisa pakai Ohlins, kemudian di sini bisa masih pakai upside down-nya diganti ya jadi double disc. Kemudian apa? Di sini tuh si rantainya masih bisa pakai EK chain ya ataupun RK chain. Masih banyak sih yang bisa dimodif sebetulnya. Cuman ya kita lebih ke prioritaskan ke fungsinya aja ya daripada tambah-tambah modif. Sayang guys. Gitu. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan kali ini videonya memberikan inspiratif buat teman-teman semuanya dan memberikan informasi juga buat teman-teman yang sedang ingin memodifikasi motornya. Siapa tahu menjadi bahan referensi teman-teman ke depannya. Dan tetap berpikir positif. Video ini dibuat bukan untuk hal ria atau apapun itu, tapi murni untuk edukasi dan informasi buat teman-teman semuanya. Oke, jadi tetap positive thinking. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu ngikutin videonya. Sehat terus teman-teman, keluarganya pun sehat juga, mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan dan kelimpahan rezekinya, dan Allah berkahkan rezekinya, oke? Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, Assalamualaikum. Ciao.